Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Arsenal versus Chelsea, yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor telak 5-0. Dan yang kedua, antara Everton versus Liverpool, yang berakhir untuk kemenangan Everton dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini, berarti untuk sementara Arsenal berada di posisi puncak klasmen English Premier League dengan selisih 3 poin dari Liverpool yang berada di peringkat nomor 2 dan selisih 4 poin dari Manchester City yang berada di peringkat nomor 3. Walaupun Manchester City memang masih punya 2 pertandingan yang akan mereka mainkan, salah satunya hari Jumat dini hari nanti lawan Brighton and Hove Albion. Tetapi dengan bisa berada di posisi puncak dengan keunggulan poin, tentu ini memberikan peluang bagi Arsenal untuk menjadi juara dari English Premier League musim ini. Dan sebetulnya saya kira City yang akan main loh hari Kamis dini hari, teman-teman. Ternyata yang main lebih dulu adalah Liverpool. Dan di luar dugaan saya, Liverpool kalah lawan Everton dengan skor 2-0 lagi. Ya, kalaupun Everton bisa menang, saya kira mungkin ya skornya tipis, 1-0 atau 2-1. Tapi para pemain Liverpool gagal mencetak gol dan mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Karena dengan kekalahan ini, kemungkinan besar Liverpool tidak akan bisa menjadi juara dari English Premier League. Ya, walaupun secara hitung-hitungan memang mereka masih punya peluang, tapi mereka harus menang di sisa pertandingan mereka dan berharap City dan juga Arsenal kalah minimal 2 kali. Nah, itu kan sesuatu yang tampak mustahil untuk saat ini. Jadi ya kemungkinan besar Klopp hanya akan mendapatkan 1 gelar musim ini, yakni Piala Liga Inggris. Dan kemudian kita tahu dia akan mundur di akhir musim. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan tentunya bagi fans Liverpool. Padahal secara permainan Liverpool mainnya kan gak buruk. Buktinya mereka bisa menciptakan banyak peluang. Tetapi permainan mereka hanya terlihat cantik di lini depan, di lini belakang banyak masalah nih bagi Liverpool. Dan kalau menurut hemat saya teman-teman, Liverpool mulai ngelawak. Ya, sorry to say. Ini kalau saya ngelihat sih para pemain Liverpool ngelawak sejak mereka ditahan MU di Old Trafford dengan skor 2-2. Karena di pertandingan tersebut pun Liverpool bermain sangat baik, banyak peluang, tetapi mereka gagal meraih kemenangan. Nah, pertama-tama saya ingin membahas tentunya pertandingan London Derby yang penuh gengsi. Tapi dari awal saya sudah yakin yang akan menang adalah Arsenal. Dan saya sudah feeling juga Arsenal bisa menang telak. Bukan karena Cole Palmer absen, enggak. Bukan karena itu. Tapi ya Arsenal sekarang formnya lagi on fire. Dan jika para pemain mereka bisa melakukan finishing, tidak akan ada tim yang bisa menghentikan Arsenal. Dan kita lihat di pertandingan tersebut, para pemain Arsenal mendominasi jalannya pertandingan dan finishing mereka sangat baik. Walaupun seharusnya Arsenal bisa saja menang dengan skor 8 atau 10-0, tapi ya nggak masalah lah, bisa menang 5-0 pun sudah bagus dan mendapatkan 3 poin. Itu yang sangat penting kan, karena di pertandingan kandang sebelumnya kan kalah lawan Aston Villa dengan skor 0-2. Sebetulnya saya ingin membuat konten ini kemarin ya, tapi kemarin memang saya tidak punya waktu. Saya harus ke dokter, kemudian saya juga harus siaran Liga 1 malamnya. Jadi saya hanya bisa membuat konten timnas. Ya tentu ini adalah konten yang menyenangkan juga bagi saya karena Liverpool salah satu pesaing dari Arsenal kalah. Oke, nah kalau menurut saya kunci dari Arsenal bisa menang lawan Chelsea dengan skor telak adalah karena para pemain Arsenal memang menang pertarungan di lini tengah. Nah saya tidak melihat pemain seperti Enzo atau Conor Gallagher atau juga Caicedo bisa melakukan pressing yang seharusnya mereka lakukan untuk bisa mengurangi kreativitas dari para pemain Arsenal. Karena kita tahu lini tengah adalah inti kekuatan dari Arsenal. Sebab di sana ada Declan Rice dan juga Odegaard. Artinya, Odegaard dan juga Rice ini harus dihambat pergerakannya agar mereka tidak bisa memberikan banyak umpan kunci ke depan. Tetapi itu tidak bisa dilakukan oleh para pemain Chelsea. Karena pergerakan dari para pemain Arsenal begitu cepat dan masif. Artinya dukungan bagi Odegaard dan Rice juga bagus. Karena ada juga di sana Thomas Partey. Walaupun ketika saya siaran di SCTV, saya kan siaran nih di SCTV. Saya menjelaskan tuh ketika live bahwa Arteta ini biasa overthinking dan bisa melakukan rotasi di lineup yang bisa juga berakibat blunder gitu atau kesalahan. Karena lawan Aston Villa dia tidak menurunkan Jorginho, ternyata Arsenal kalah. Nah jadi saya agak khawatir juga kok Partey yang dipilih gitu, bukan Jorginho. Apalagi di awal musim Partey kan lebih sering bermain di posisi fullback sebelah kanan, tetapi Partey mainnya bagus loh. Justru dengan adanya Partey, nah saya melihat Odegaard dan juga Rice lebih leluasa maju ke depan. Karena sebetulnya Rice pun bisa mencetak gol seharusnya kan. Dia mendapatkan 2 peluang, salah satunya terkena tiang. Dan Odegaard leluasa banget. Dia bisa memberikan total 8 umpan kunci dan juga 2 assist. Dan juga ada baiknya bahwa Kai Havertz bisa mencetak gol. Padahal Kai Havertz ini seharusnya mencetak hat-trick minimal. Mungkin juga seharusnya sudah bisa mencetak 5 gol. Ini kan lawan mantan
timnya ya. Dan juga Kai Havertz mungkin sekarang dibenci juga oleh para fans Chelsea ya karena selebrasinya ya. Padahal dia mencetak gol ke mantan timnya yang baru musim lalu juga dia membela Chelsea kan. Tapi kita lihat produktivitas dari Havertz lagi bagus nih. Maka itu saya harapkan Arteta jangan memindahkan dia lagi ke lini tengah. Biarkan dia main di depan walaupun dia bukan striker murni. Dan kita lihat saja gol-gol dari Arsenal. Mayoritas adalah gol-gol mengandalkan kerjasama. Kan itu lihat Declan Rice bisa memberikan umpan kepada Trossard. Ini gol yang penting loh di menit keempat. Arsenal sudah bisa mencetak gol. Tapi kan sangat disayangkan kemudian serangan bertubi-tubi dan peluang dari para pemain Arsenal tidak bisa mereka konversikan menjadi gol. Dan Chelsea hanya main counter, itu pun mengandalkan Jackson. Ini siapa ini Jackson? Michael Jackson. Oh kok Michael Jackson? Nicholas Jackson. Ya kan Nicholas Jackson. Nicholas Jackson atau Nick Jackson ya? Saya gak ingat nama depannya apa ya? Saya gak ingat. Nah ini kan parah ini pemain. Saya kira dia pemain Inter loh. Karena rambut yang dia cat itu kayak lebih mirip warna Inter loh. Biru dan putih kan. Saya kira dia pemain Inter nih. Atau mungkin dia sebelumnya ingin membela Inter Milan gitu. Sangat disayangkan dia mendapatkan peluang dari counter attack. Ternyata dia tidak bisa mencetak gol. Kemudian sekali dia mendapatkan peluang tuh di crossing. Ya saya lupa tuh siapa yang crossing. Ternyata dia pakai handnya. Nah ini kan aneh. Conor Gallagher yang crossing tapi dia pakai handnya. Padahal itu juga kan adalah peluang. Maka itu David Raya ya cuma melakukan satu save itu kayaknya dari Sterling itu di babak kedua. Jadi Chelsea itu baru mendapatkan shot on target itu di babak kedua ketika Sterling masuk. Kan lucu ini Chelsea. Ya tentu Pochettino akan mengatakan ya lagi proses, gak bisa, ini sudah menjelang akhir musim, saya gak yakin dia akan dipertahankan. Dan kalau dia memakai alasan banyak pemain yang cedera, tapi Chelsea ini kan skuadnya gemuk, banyak pilihan sebetulnya bagi Pochettino, tapi konsepnya seperti apa, gak kelihatan ada konsep, ini beda dengan Arsenal. Konsepnya sudah jelas, dapat bola, progresif ke depan, pemain sayap bergerak, pemain sebagai striker itu harus juga ikut membuka ruang, dan Odegaard sebagai mastermind atau otak serangan harus lebih banyak memberikan umpan kunci. Rice mendukungnya dan ada pemain di tengah yang memfilter serangan jika ada counter attack dan juga menjaga kedalaman dari lini tengah. Itu berjalan dengan baik. Maka itu di babak kedua tidak membutuhkan waktu lama kemudian Arsenal bisa mencetak gol lagi. Ya kan ini juga gol yang penting dari Ben White. Dan saya suka gol ketiga dari Arsenal. Ini gol yang indah. Ketika Odegaard memberikan umpan tuh. Waduh gila banget tuh umpan. Ini umpannya mahal banget nih. 24 karat nih mas. Bagus banget tuh umpannya dan Havertz untung bisa melakukan finishing karena sebelumnya dia sudah mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol di babak pertama. 3-0 sebetulnya sudah game over. Bagi Chelsea udah agak mungkin lah mereka bangkit apalagi mereka sulit menciptakan peluang dari open play. Dan akhirnya Havertz bisa mencetak gol lagi. What a goal. Ini umpan dari Saka cantik banget dan kemudian Ben White melengkapi kemenangan dari Arsenal menjadi 5-0 dan Odegaard bisa memberikan umpan yang cantik juga kepada Ben White dan di luar dugaan saya Ben White fullback sebelah kanan bisa mencetak 2 gol. Ini kan jarang terjadi loh. Ya kan ini jarang banget terjadi pemain fullback Arsenal itu bisa mencetak 2 gol dari open play. Tapi itulah Arsenal. Semua pemain terlibat dalam proses serangan dan ketika bertahan sekarang mereka sudah jauh lebih solid. Dan kemudian ada Martinelli juga mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Jadi memang para pemain Arsenal enjoy the game. Mereka menikmati jalannya pertandingan dan itu yang menandakan bahwa sebetulnya para pemain Arsenal sudah punya mental yang kuat. Tapi yang sekarang kejar mereka adalah Manchester City. Nah, saya juga mengatakan ketika live di SCTV, ini masih ada Manchester City. Ya kan, Manchester City ini tidak bisa dianggap remeh. Walaupun mereka sudah tersingkir dari Champions, tapi semangat mereka sekarang berlipat ganda untuk menjadi juara kembali di English Premier League. Dan mereka masih punya 2 pertandingan loh, di tangan mereka loh. Jadi mereka masih punya 2 match lagi loh. Kan mereka baru bermain 32 match. Nah, jadi mereka punya keunggulan nih, kecuali nanti lawan Brighton, mereka gagal menang. Tapi kalau mereka menang lawan Brighton, wah semakin tipis nanti kan jaraknya dengan Arsenal. Tapi ya udah, sementara ya saya ingin menikmati dulu ya kemenangan dari Arsenal. 5-0 ini bukan skor yang kecil loh teman-teman. Dan ini adalah skor yang sangat meyakinkan dan tentunya skor telak bagi Arsenal yang bisa menang di sebuah pertandingan London Derby lawan Chelsea. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Everton versus Liverpool. Ya kita sama-sama tahu ini juga adalah pertandingan derby, tapi ya Everton kalau dari segi materi pemain kalah dari Liverpool. Namun saya melihat semangat dari para pemain Everton ini luar biasa. Mereka tidak menyerah, mereka tahu mereka kalah dari segi kualitas ya kan dari para pemain Liverpool, tetapi kekompakan mereka jauh lebih baik. Dan mereka memang bisa menciptakan peluang lebih dulu dari Doucouré itu ya. Tapi gila loh, long ball mereka ini bahaya banget loh. Mereka bermain seperti klub-klub Inggris tempo dulu. Main long ball, main direct pass, main crossing tinggi, gak gampang loh bagi para pemain Liverpool. Tapi ya sering kesalahan. Van Dijk juga di belakang dengan Konate. Apalagi itu si Trent kan yang maunya nyerang terus. Dan Liverpool mendapatkan banyak peluang, betul lah. Tapi kan Nunes dan Salah ini lagi ngelawak nih. Dalam beberapa pertandingan terakhir. Apalagi Salah, banyak sekali kesalahan yang dia lakukan dalam melakukan finishing.
Biasanya dia jarang salah kan dalam melakukan finishing, aneh banget nih salah ini. Apalagi Nunes, aduh Nunes ini sih saya pikir sudah gak layak yang membela Liverpool. Karena dia beberapa kali mendapatkan chance-chance peluang-peluang emas tapi gak bisa mencetak gol. Namun Everton tuh golnya bagus. Karena para pemain Liverpool panik dan seharusnya mereka sudah penalti dulu kan dapatkan. Tapi memang Calvert-Lewin berada dalam posisi offside. Tapi Calvert-Lewin bisa lewat. Lepas kawalan dari para pemain Liverpool di pertahanan itu sudah pertanda defense dari Liverpool ini lagi lemah. Dan kemudian mereka bisa mencetak gol ketika ada kepanikan di ruang pertahanan Liverpool dan Brent White. Ini kalau menurut saya adalah man of the match, luar biasa pemainnya di lini pertahanan. Ketika Everton mencetak gol, jujur ya saya sudah feeling ini Liverpool akan kalah. Semangat para pemain Everton sih gila-gilaan, apalagi mereka kan tidak ingin terdegradasi. Jadi memang mereka keluar all out, mereka tidak khawatir menyerang. Dan Liverpool memang mendapatkan banyak sekali peluang. Kalau dari catatan saya, Pickford melakukan total 7 penyelamatan yang krusial untuk menggagalkan para pemain Liverpool mencetak gol. Salah juga tendangannya, kalau nggak salah ada yang kena tiang. Diaz juga sama seperti itu. Tapi Everton is Everton. Saya ingat musim lalu mereka mengalahkan Arsenal di kandang mereka, sehingga itu juga yang menggagalkan Arsenal untuk menjadi juara. Dan second goal, what a goal! Memang para pemain Everton biasa mencetak gol juga dari set piece. Ini what a goal. McNeil yang mengirimkan umpan ya. Sebelumnya juga McNeil hampir mencetak gol ketika ada kesalahan dari Endo. Jadi banyak kesalahan dari para pemain Liverpool. Ini umpan dari McNeil ini enak banget nih. Tapi saya kaget, Trent kenapa gak ikut lompat bersama Dominic Calvert-Lewin? Kok dia diam saja melihat? Ini kan aneh banget nih Trent nih. Van Dijk juga memang berada di depan Dominic. Tapi dia kan sepertinya mengawal pemain lain. Nah ini kan gol yang indah nih dari Dominic Calvert-Lewin. Udah 2-0, udah game over bagi Liverpool. Mungkin Klopp juga tidak menyangka para pemainnya akan kesulitan lawan Everton ya, apalagi dalam urusan bertahan. Tapi kalau saya dari awal sudah menduga, ini Merseyside Derby ini apalagi ketika Everton mau degradasi, ini bisa sama seperti musim lalu nih, ketika mereka mengalahkan Arsenal di kandang mereka sendiri, dan ternyata kali ini korbannya adalah Liverpool. Jadi dengan kekalahan ini kemungkinan besar Liverpool tidak akan menjadi juara dari English Premier League, kecuali ada keajaiban, yakni Arsenal dan City kalah dalam 2 pertandingan mereka dan Liverpool menang di sisa pertandingan mereka. Sambil kita menunggu hasil akhir dari Manchester City teman-teman. Ya, sementara ini kita bisa melihat bahwa Arsenal adalah tim yang sebetulnya kompak di atas lapangan. Mereka bisa mencetak banyak sekali gol dan mereka juga punya defense yang solid. Kita tunggu di akhir musim nanti tim mana yang akan menjadi juara. Sambil nanti pasti saya akan memberikan lagi analisa-analisa dari pertandingan English Premier League jelang musim ini berakhir. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.